Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para alim, Bapak Ibu guru, karyawan karyawati MTSN 1 Kota Blitar yang kami hormati, anak-anak sekalian, siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar, baik kelas 7 maupun kelas 8 yang dirahmati Allah. Rasanya pada kesempatan hari ini tiada satu untaian yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Suatu kenikmatan yang agung yang tak dapat terhitung nilainya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dapat menghirup udara dengan bebas dan leluasa, dan kita dapat menikmati tubuh kita yang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari-hari kita ini, baik saat ini maupun selanjutnya, dapat kita lewati dengan baik dan penuh dengan kesuksesan. Utamanya mudah-mudahan senantiasa selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu mengiringi langkah-langkah kita min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sejenak kami mengajak, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali, berpikir lebih dalam. Sebenarnya apa sih tugas dan kewajiban kita sebagai generasi muslim? Itulah yang akan menjadi tema pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli hikmah telah menyatakan dan menyampaikan sekaligus mengajarkan kepada kita, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah generasi yang akan datang. Artinya pemuda yang hidup pada saat ini adalah calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai pemuda generasi harapan bangsa, tidak pantas dan tidak boleh kalau hanya mengandalkan generasi terdahulu, hanya mengandalkan orang tuanya, hanya mengandalkan nenek moyangnya. Tetapi pemuda saat ini sebagai pemuda generasi muslim harus mampu menunjukkan kemampuannya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh pujangga dari Mesir, Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayaini. Mereka atau beliau mengatakan, laisal fata mayyakulu hadha abi, lakinnal fata mayyakulu hadha ana. Artinya, bukanlah yang dinamakan pemuda itu adalah yang hanya bisa mengatakan inilah ayahku, tetapi yang dinamakan pemuda sejati adalah yang mampu mengatakan inilah saya. Dengan kata lain, bukan dikatakan pemuda apabila yang mampunya hanya mengandalkan nenek moyangnya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan bapak ibunya. Bukan itu pemuda. Tetapi pemuda sejati yang mampu menunjukkan kemampuannya dirinya sendiri. Inilah saya, inilah kehebatan saya. Itulah yang dinamakan pemuda. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian sebagai pemuda, sebagai generasi harapan bangsa sekaligus penerus bangsa, perlu kita ketahui bahwasanya maju mundurnya bangsa ini terletak pada tangan kalian.
terletak di tangan-tangan kalian semuanya. Apabila kalian sebagai pemuda atau generasi muda kuat dalam ilmu dan imannya, maka bangsa ini pun akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Sebaliknya, apabila pemudanya, generasi mudanya seperti kalian semuanya ini lemah dalam ilmu dan imannya, maka bangsa ini pun akan goyah dan besar kemungkinan juga bisa menjadi roboh. Dengan demikian, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kita sebagai generasi muslim yang cerdas, terampil, berilmu, dan berakhlak mulia. Mengapa harus berakhlak mulia? Memang pada kenyataannya akhlak mulia adalah fondasi utama untuk membangun suatu bangsa. Apabila pemudanya pintar, berilmu, tetapi tidak berakhlak mulia, hancur negeri ini. Generasi mudanya, pemudanya terampil dan cerdas, tak berakhlak mulia dan berakhlakul karimah, hancur negeri ini. Kita sering melihat, juga mendengar pejabat-pejabat kita yang berada di pusat maupun di daerah. Mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar dan berilmu serta berkualitas. Tetapi karena ada sebagian mereka yang tak berakhlakul karimah, maka ada yang sebagian dari mereka mampu, berani bertindak melakukan korupsi. Gara-gara satu, tidak berakhlakul karimah. Pejabat-pejabat kita, bahkan anggota dewan kita, mulai dari pusat sampai daerah juga demikian. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang terampil, berilmu, dan berkualitas. Tapi karena tidak berakhlakul karimah dari sebagian mereka, ada yang sebagian mereka melakukan perbuatan korupsi atau tindak korupsi. Tidak segan-segan dalam sidang mereka melakukan kekerasan, perkelahian di antara sesama dewan. Hal itu tidak pantas kita lihat atau dilihat oleh masyarakat. Dengan demikian, akhlak yang mulia, akhlakul karimah adalah salah satu pondasi atau kunci keberhasilan membangun suatu bangsa. Dengan demikian, untuk memiliki akhlak mulia, bagaimana caranya? Untuk memiliki akhlak mulia, kita harus banyak belajar, mencontoh Rasulullah SAW, menteladani Rasulullah SAW dalam melaksanakan kegiatan di sepanjang hari atau sehari-hari. Kita harus banyak belajar, mencontoh dan meniru Rasulullah SAW dalam berakhlak mulia. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian semuanya. Dengan demikian, wajib hukumnya kita belajar, meniru, mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Segala aspek kehidupan, segala sendi kehidupan telah digambarkan, diajarkan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk itu, kita sebagai generasi muslim, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai panutan sekaligus pedoman yang menuntun kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Nah, coba sejenak kita berkaca pada diri kita sendiri masing-masing. Kepada orang tua kita, sudahkah kita berakhlak mulia? Kepada guru kita, sudahkah kita berakhlak mulia? Kepada orang yang lebih tua, sudahkah kita berakhlak mulia? Bahkan kepada teman, sudahkah kita berakhlak? Bahkan kepada orang atau anak yang di bawah kita usianya, sudahkah kita berakhlak mulia? Kita introspeksi dan menganalisa tingkah laku kita sehari-hari. Sudahkah semuanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Mudah-mudahan sudah. Nah, mudah-mudahan sudah. Saya yakin karena anak-anak sekalian adalah anak-anak yang baik,
mesti sudah melaksanakannya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik di antara kalian semuanya adalah yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang yang terbaik karena budi pekerti kita semuanya. Tetapi marilah kita sejenak berkaca atau melihat fenomena yang ada di masyarakat kita. Ironisnya bagaimana kehidupan generasi muda saat ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi dan informasi, rupa-rupanya menyebabkan sebagian generasi muda kita terumbang-ambing oleh arus globalisasi, kemaksiatan dan kesesatan. Mengapa demikian? Karena kemajuan teknologi, kemajuan informasi yang ada tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan nilai moral. Sehingga nilai-nilai negatif dari arus globalisasi itu yang membuat generasi muda kita terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan ke lembah kemaksiatan. Ada yang jatuh ke dalam lembah narkoba, obat terlarang. Ada yang jatuh ke dalam lembah pergaulan bebas. Ada yang jatuh ke dalam lembah kekerasan. Bahkan ada yang jatuh ke dalam lembah pemikiran sesat. Mengapa demikian? Karena tiap hari, tiap siang, tiap malam waktunya habis untuk berasik-asikan dalam dunia media mereka, yaitu dunia internet. Dan yang dilihat semuanya adalah hal-hal yang berbau negatif atau biasa dikenal dengan porno. Sehingga menjadikan mereka omongannya selalu porno, pakaiannya porno, kebiasaannya porno, tontonannya porno. Karena sudah dihinggapi oleh pemikiran-pemikiran yang negatif karena arus globalisasi, kecanggihan, kemajuan teknologi tersebut. Mudah-mudahan kita dengan adanya teknologi yang canggih, maju, dapat mengambil nilai positifnya, bukan nilai negatifnya. Sehingga kita menjadi generasi muslim yang canggih, terampil, berkualitas, serta berakhlakul karimah, tidak terperdaya oleh kemajuan teknologi maupun kemajuan informasi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cita-cita kalian semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu terus berjuang dan belajar dengan giat. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kalian dikabulkan dan tercapai menjadi generasi muslim yang bermanfaat dan berguna bagi diri kalian sendiri sekaligus berguna bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kami tutup, satu pertanyaan dijawab, dijelaskan dalam rangkuman. Yang pertama, apakah yang harus dilakukan sebagai generasi muslim untuk menjadi generasi penerus bangsa? Yang kedua, apakah hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tidak layak dilakukan oleh generasi muslim sebagai generasi penerus bangsa? Nah, mungkin itu. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.